Pemirsa, berita mengejutkan datang dari Jazirah Arab. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Kerajaan Arab Saudi akan mengikuti ajang Miss Universe. Adalah Rumi Al-Kahtani, seorang model dan influencer berusia 27 tahun yang akan mewakili tanah Arab untuk ikut dalam kontestasi kecantikan Miss Universe pada September nanti di Meksiko. Berita tersebut tersiar setelah Rumi mengumumkan partisipasinya di sebuah postingan di media sosial. Rumi menuliskan jika ia merasa terhormat bisa berpartisipasi dalam Miss Universe 2024. Rumi sendiri merupakan veteran kontestasi kecantikan yang telah mewakili Arab Saudi di Miss Arab Peace, Miss Planet, kemudian Miss Middle East, dan masih banyak lagi. Sebagai influencer, Rumi juga telah memiliki lebih dari 1 juta pengikut di Instagramnya. Kalau melihat bajunya udah ini ya, sudah tidak mencerminkan yang biasanya kita identik Arab Saudi pakaian tertutup. Betul. Nah, makanya pengumuman Rumi di media sosial juga akhirnya menuai respon dari ya, luar biasa dari netizen ya. Bahkan ada yang mengatakan apa? Ini tanda-tanda kiamat nih, bentar lagi, deket lagi nih gitu. Oke, kita akan membahas mengenai hal ini dengan Ustadz Fahmi Salim, pemerhati sosial keagamaan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Sehat ya? Sehat ya? Pagi. Kaget nggak lihat berita ini, Pak Ustadz? Ya, antara kaget dan tidak ya. Sebenarnya ini bisa diprediksi. Bisa diprediksi kenapa, Pak Ustadz? Bisa diprediksi sejak konser-konser begitu ya? Sejak ada perubahan kepemimpinan di Saudi Arabia dalam setengah dekade terakhir ini kan, ya, ketika Raja Salman memutuskan ya secara tiba-tiba dan juga tidak terduga itu mengangkat putranya sebagai putra mahkota dari yang pertama. awal mulanya ya. Tadinya kan putra kan ada 2. Ya. Pertama itu adalah adiknya, yang masih adiknya atau keponakannya gitu. Nah, yang satu lagi baru yang putra mahkota kedua ini putranya, yaitu Muhammad bin Salman. Kemudian ada pergantian, ada sempat panas situasi politik di Arab Saudi karena secara tiba-tiba Raja Salman menunjuk putranya, yang tadinya putra mahkota kedua itu lalu menaik menjadi putra mahkota 1 dan tidak ada putra mahkota kedua. Oke. Jadi itu pewaris tunggal tahta kerajaan Arab Saudi. Nah, Pangeran bin Salman ini kan memang memiliki ambisi dan keinginan ya dalam program politiknya itu adalah menghadirkan Saudi baru dan Middle East, the new Middle East. The new Middle East. Ya, Timur Tengah baru. Dalam pengertian secara ekonomi Arab Saudi tidak lagi mengandalkan ekspor minyak mentah sebagai negara petroler, tapi mengandalkan pariwisata, ya, kemudian juga entertainment. Jadi atas landasan itulah gitu, makanya konser diperbolehkan, kemudian juga Miss Universe ini, walaupun bukan dengan image capture yang terposting dalam posisinya itu kan Arab Saudi yang tadi Rati bilang kan tertutup, ini kan kemudian sudah sangat terlihat vulgar begitu kan? Sebenarnya tertutup atau tidak itu relatif ya. Karena meskipun dulu kelihatannya yang nampak memang wanita-wanita Arab Saudi itu cenderung di luar rumah, di tempat publik itu menggunakan abaya dan kerudung hitam. Tapi sebenarnya ketika mereka masuk gedung atau mau keluar negeri naik pesawat itu jadi lepas. Abayanya jadi itu hanya penampilan di publik saja. Baik, coba kita juga akan ajak pemirsa untuk berkomentar terkait hal ini. Sudah ada Celia Alexandra. Selamat pagi Celia, silakan informasinya. Selamat pagi Rati dan juga pemirsa. Nah, saat ini saya sudah mencari beberapa masyarakat untuk menanyakan langsung sebenarnya setuju atau tidak dengan perwakilan pertama di ajang Miss Universe khususnya untuk negara Arab Saudi sendiri. Coba kita tanyakan kepada pemirsa di sekitar sini, masyarakat sekitar sini, bagaimana, apakah setuju ataupun tidak setuju dengan perwakilan pertama dari Arab Saudi. Mbak, gimana nih Mbak, sudah dengar nggak kalau misalnya Arab Saudi akan
pertama kali ikut Miss Universe. Gimana? Sudah dengar belum, Mbak? Sudah dengar, cuman kebanyakan yang kontra ya dibanding pro-nya. Aku sih juga tim kontra ya. Cuman kayak kalau misalnya boleh saran, ya namanya dia pakaiannya dress, mungkin dressnya lebih agak tertutup lagi nggak apa-apa. Soalnya bawa bendera yang Islam gitu kan ya memang kayak gitu sih Kak. Mbaknya dengan namanya siapa, Mbak? Oh, namanya Nana. Oke, Mbak Nana, berarti Mbak Nana ini nggak setuju atau setuju nih dengan perwakilan dari Arab Saudi di ajang Miss Universe? Sebenarnya setuju karena kan jadi apresiasi bagi mereka sendiri ya. Cuman kayak kontranya di pakaiannya aja sih. Oke, berarti dengan lebih meminimalisir nanti ya pakaian-pakaian gitu ya, Mbak? Betul, betul, betul. Oke, kalau Mbaknya dengan Mbak siapa, Mbak? Zahra. Mbak Zara gimana dengan pendapatnya Mbak Zara di ajang Miss Universe nanti untuk Arab Saudi? Kalau aku sih kurang setuju ya, mungkin karena pakaiannya kurang tertutup gitu. Tapi kalau misalkan mau ikut ya silahkan gitu. Apalagi kan dia kan dari negara Arab gitu ya, yang identiknya sama Islam gitu. Mungkin pakaiannya bisa lebih tertutup aja gitu kalau mau ikut. Nah, apalagi nanti kan bakal ada identik dengan pakaian berbikini nih ya Mbak. Boleh ada komentarnya dikit nggak Mbak? Terkait nanti dengan di panggung nanti seperti apa nih dari perwakilan Arab sendiri? Di panggungnya mungkin kan dia pasti akan ikut juga kan ya, karena kan ketentuannya harus pakai bikini apa gimana gitu. Atau mungkin bisa dikhususkan gitu untuk yang dari Arab kayak gimana gitu aja sih. Kalau harapannya dari Mbak Zara sendiri apa nih Mbak? Harapannya ya mungkin emang bagus ya kalau dia kan perempuan mau ikut Miss Universe gitu. Jadi ajang perwakilan juga lebih modern aja gitu mungkin Arabnya gitu. Tapi harapannya apa ya, kayak jadi lebih baik aja gitu untuk pakaiannya gitu aja. Oke, kalau dari Mbak Nana sendiri gimana nih? Apa tuh? Harapannya ke depan. Harapannya ke depan soal Arab jadi Miss Universe ya. Ya dari pakaiannya untuk nggak terlalu vulgar aja sih, dan kayak kalau misalnya Miss Universe kan kebiasaannya dia kan nggak cuman yang namanya pakaiannya, tapi juga kayak perkataan dan lain-lain gitu. Mungkin bisa lebih diatur lagi supaya nggak kesinambungan untuk kayak bawa-bawa Islam atau gimana kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak, terima kasih atas waktunya ya Mbak. Dan pemirsa, tadi kita sudah bertanya langsung dengan masyarakat di sekitar sini. Rupanya mereka setuju, ada yang pro dan juga kontra dengan perwakilan pertama di Arab Saudi di ajang Miss Universe. Tentu saja ini menjadi ajang yang terbaik untuk wanita Arab Saudi. Namun tentu saja karena image dari negara tersebut, dari masyarakat sendiri berharap sehingga nantinya dari pakaian dan sebagainya itu bisa dikondisikan. Sementara demikian, Rati. Baik, terima kasih Celia Alexandra. Tadi dengan warga jadi pro kontra ya. Memang kontranya itu di posisi pakaian ya Tia. Sebenarnya katanya kalau ikut ajang itu ya boleh-boleh aja. Tapi pakaiannya diwakilkan dengan memang dari negaranya Arab Saudi. Atau ada kebijakan tertentu yang tadi dikatakan ya. Untuk Arab Saudi harus seperti apa. Oke, nanti juga kita akan menyambung lagi membahas mengenai hal ini. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.